Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas SIBI 19 reguler ingin mempresentasikan tugas sistem operasi, sinkronisasi, dan deadlock. Nama saya Revitiara Ardiani. Sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan range, condition, atau inkonsistensi data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Proses-proses tersebut disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta research untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Selanjutnya akan dibacakan. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Contohnya prosesor, channel I/O, disk, semapur. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B. Maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrogram, tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara memperhitungkan dahulu sumber daya yang digunakan oleh proses-proses yang akan menggunakan sumber daya tersebut. Contoh lain yang menyebabkan deadlock dari sumber yang dapat dipakai berulang-ulang ialah berkaitan dengan jumlah proses yang memakai memori utama. 1. Masalah critical section. Critical section adalah dengan mendesain sebuah protokol di mana proses-proses dapat menggunakannya secara bersama-sama. Setiap proses harus meminta izin untuk memasuki critical section-nya. Bagian dari kode yang mengimplementasikan izin ini disebut entry section. Akhir dari critical section itu disebut exit section. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tanti Rinawati. 2. Sinkronisasi software. Masalah sinkronisasi software perangkat lunak. Solusi perangkat lunak software dengan menggunakan algoritma-algoritma yang nilai kebenarannya tidak tergantung pada asumsi-asumsi lain. Selain itu, setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan nol. 3. Sinkronisasi hardware. Masalah sinkronisasi hardware perangkat keras. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sinkronisasi haruslah mutual eksklusif, atau dengan kata lain, harus ada satu atau kelompok instruksi yang tidak dapat diberhentikan pada waktu eksekusi. Jadi, solusi untuk sinkronisasi dengan cara pendekatan hardware lebih menekankan kepada usaha-usaha untuk membuat suatu atau kelompok instruksi menjadi mutual eksklusif. Pendekatan dari sisi hardware dapat dibagi menjadi dua, yaitu prosesor synchronous dan memori synchronous. Keempat,
Semaphore adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat, sampai proses pendekatan penanda tertentu itu. Sumbangan kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan itu. Variabel khusus untuk penanda ini disebut semaphore. Selanjutnya akan dibacakan oleh Repi. 5. Masalah-masalah klasik dalam sinkronisasi. Problem klasik pada sinkronisasi ada 3 hal yang selalu menjadi masalah pada proses sinkronisasi. Yang pertama, problem bounded buffer. Yang kedua, problem readers and writer. Dan yang ketiga, problem Dining philosophers. Yang ke-6a, deadlock model sistem karakteristik. Yang pertama ada mutual eksklusif. Hanya ada satu proses yang bisa menggunakan sumber daya tersebut. Yang kedua, memegang dan menunggu, meminta sumber daya tambahan. Yang ketiga, tidak ada preemption, sumber daya yang sudah dialokasikan untuk proses dan tidak bisa diminta oleh proses lain. Yang keempat, circular waiting, menunggu berputar, saling menunggu sumber daya yang dipakai. 6b, deadlock metode penanganan. Yang pertama, menggunakan protokol untuk pencegahan atau penghindaran deadlock. Yang kedua, memastikan bahwa sistem tidak akan memasuki kondisi deadlock. Yang ketiga, kita bisa mendeteksi terjadinya deadlock lalu memperbaiki. Dan yang keempat, kita juga bisa mengabaikan deadlock. Hal ini dilakukan pada sistem operasi berbasis Unix. Selanjutnya akan dibacakan oleh Berlian. 6C. Deadlock pencegahan. Deadlock pencegahan adalah melakukan spooling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses. Untuk mencegah deadlock dilakukan dengan 1. Mencegah mutual exclusion, 2. Mencegah hot and wait, 3. Mencegah non-preemption, 4. Mencegah kondisi menunggu sirkular. 6D. Deadlock penghindaran. Deadlock penghindaran adalah proses harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum eksekusi. Ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Metode alternatif untuk menghindari deadlock digunakan informasi tambahan tentang bagaimana sumber daya yang diminta. 6E. Deadlock pendeteksian. Deadlock pendeteksian adalah cara penanganan deadlock yang dilaksanakan apabila sistem telah berada pada kondisi deadlock. Sistem akan mendeteksi proses mana saja yang terlibat dalam kondisi deadlock. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tanti Rinawati. 6F. Deadlock recovery. Sistem operasi tradisional seperti Windows tidak menangani pemulihan kebutuhan karena prosesnya memakan waktu dan ruang, seperti killing the process dan resource preemption. 6G. Deadlock pendekatan. Deadlock pendekatan adalah situasi di mana serangkaian proses diblokir karena setiap proses memegang sumber daya dan menunggu sumber daya lain yang diperoleh oleh beberapa proses lainnya. Yang terakhir, 6H. Kombinasi untuk menghindari deadlock. Untuk menangani deadlock dilakukan kombinasi dari 3 algoritma dasar, yaitu mencegah deadlock, menghindari deadlock, dan mendeteksi deadlock. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.